Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pancasila akan membawakan materi tentang pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila. Kelompok satu terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Fadli Ganesawem, ada Zikri Haryabawarditya, dan juga Riko Tirmizi. Materi pertama akan dibawakan oleh Fadli Ganesawem. Kepada Fadli, disilakan. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu latar belakang. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila terdiri atas 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau sendi. Dengan demikian, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 sendi yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, menjadi dasar pedoman dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan cerminan bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Karena konsekuensi dari hal itu bahwa penyelenggaraan bernegara tidak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Next. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila. Nilai adalah ukuran, patokan, anggapan-anggapan, keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberi arah bagi tindakan seseorang. Nilai merupakan sesuatu yang berharga, berguna, indah, dan memperkaya batin yang menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Bagi bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Pancasila. Ini berarti bahwa seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Pertama, nilai teori adalah untuk mengetahui identitas benda dan kejadian yang terdapat di sekitarnya. Kedua, nilai ekonomi adalah pemanfaatan benda-benda atau kejadian yang mengikuti nalar efisiensi. Ketiga, nilai estetik adalah mempelajari sesuatu yang indah. Empat, nilai sosial adalah nilai yang berorientasi pada hubungan antara manusia dengan yang lainnya dan menekan pada segi-segi kemanusiaan yang luhur. Kelima, nilai politik berpusat pada kekuasaan serta berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Keenam, nilai religi adalah manusia menilai alam sekitarnya sebagai wujud rahasia kehidupan dan alam semesta. Makna nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Selanjutnya, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti kesadaran, sikap, dan perilaku sesuai dengan nilai moral-moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Ketiga, nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kepulauan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah, mufakat, melalui lembaga-lembaga perwakilan. Kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah atau batiniah. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Fadli Ganesa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zikri Haryabawarditya. Pada Zikri, persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Selanjutnya yaitu yang B, pengalaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Berbagai pengamalan dan implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat secara empiris dalam kenyataan hidup bangsa Indonesia, yaitu antara lain menjaga toleransi satu sama lain dan menjalani kehidupan sehari-hari dalam keberagaman, menjaga keberagaman dalam agama yang sudah diakui oleh pemerintah, penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku.
Selanjutnya, nilai-nilai itu melekat dalam diri bangsa Indonesia sebagai bagian dari budaya bangsa sejak bangsa Indonesia ini ada. Nilai itu akan tetap ada dan hidup dalam diri bangsa Indonesia selama bangsa Indonesia itu ada. Nilai-nilai itu akan hilang apabila bangsa Indonesia sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, Pancasila sesungguhnya berasal dan digali dari akar budaya bangsa Indonesia dan bukan dari luar. Banyak permasalahan yang muncul di tengah kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Saat ini seakan tidak pernah ada habisnya. Hal ini bermuara kepada kurang dipahaminya filsafat Pancasila secara baik dalam menyikapi kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pancasila baru dipahami sebatas simbol, lambang, atau label belaka, dan tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting sebagai pandangan hidup. Pancasila dipercaya oleh bangsa Indonesia untuk mengantarkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidup. Bagian C, tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di masa yang akan datang. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya yang sangat memerlukan pandangan hidup atau filsafat hidup. Dengan pandangan hidup inilah, sesuatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup, maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan timbul. Baik persoalan di dalam masyarakat sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia memberikan gambaran yang jelas bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Pancasila sejatinya berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan perubahan besar pada berbagai bangsa di dunia. Gelombang besar kekuatan internasional dan nasional melalui globalisasi telah mengancam bahkan menguasai eksistensi negara-negara kebangsaan, termasuk Indonesia. Akibat yang langsung dapat terlihat adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan kebangsaan yang disebabkan adanya pembenturan kepentingan antara nasionalisme dan internasionalisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Riko. Terima kasih kepada Zikri. Selanjutnya saya akan menyampaikan contoh kasus dalam penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Beberapa masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai Pancasila, tetapi ada juga beberapa masyarakat yang justru melakukan penyimpangan pada nilai sila yang sudah disebutkan tadi. Contoh kasus penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang pernah terjadi di Indonesia. Contoh kasus yang pertama adalah contoh penyimpangan pada sila pertama, yaitunya gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Tidak ada sikap toleransi pada sesama, fanatisme yang bersifat anarki, pembunuhan, dan lain-lain. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah terjadinya bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur. Ledakan terjadi di 3 gereja dan beberapa hari kemudian ledakan kembali terjadi di area kantor polisi yang menyebabkan beberapa korban. Selanjutnya, contoh penyimpangan pada sila kedua, yaitu perbudakan, memperkerjakan anak di bawah umur. Contoh nyata dari penyimpangan nilai sila kedua, yaitu melakukan penggusuran rumah warga miskin di Surabaya, dan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah seperti memberi bantuan atau jaminan kepada rakyat miskin beberapa tahun silam. Salah satu kasus yang menyimpang dari sila ketiga adalah adanya organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang tujuannya yang berdiri sejak tahun 1965 dan masih berdiri sampai sekarang. Tujuan OPM yaitu untuk memisahkan Papua dari bagian barat dari wilayah NKRI, serta ingin merdeka sendiri. Organisasi seperti ini sangat menyimpang dan termasuk pelanggaran sila ketiga karena keinginannya terpisah dari bangsa Indonesia. Contoh dari sila keempat yakninya ketidakadilan hukum. Tingkah laku wakil rakyat yang memalukan seperti korupsi dan lain-lain. Contoh penyimpangan pada sila kelima yaitunya seperti adanya kemiskinan, diskriminasi atau perlakuan tidak adil karena hal tertentu.
Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah alternatif yang bersifat preventif untuk membangun generasi baru bangsa yang lebih baik dibanding dengan generasi sebelumnya. Setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penghargaan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Upaya menjaga dan merawat Pancasila salah satunya dapat dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila. Dalam pelaksanaannya, pendidikan Pancasila mengalami berbagai macam dinamika dan tantangan. Tantangan pendidikan Pancasila dapat dibedakan atas dua bagian, yakni tantangan internal dan tantangan eksternal. Internal adalah tantangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila di dalam kelas, pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian target kurikulum, serta interaksi instruksional salah satu arah masih mendominasi pembelajaran pendidikan Pancasila selama ini. Tantangan dari eksternal merupakan tantangan yang dipengaruhi oleh faktor luar atau dari faktor lain dari segala aspek bidang kehidupan yang secara langsung maupun tidak langsung mampu mengubah pola pikir warga negara seperti pertama, pengaruh globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali pada aspek ideologi. Yang kedua, kehidupan elit politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai etika berbangsa. Yang ketiga, rendahnya ketaatan dan kesadaran moral untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan berbangsa. Itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Lebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.